gue udah memasuki era susah pupuk. Gue nggak tahu ini tuh sejak kapan terjadi, tapi gue tuh baru menyadari ini ketika gue mempunyai tumor dan gue mulai gue bisa ada update kesehatan. Jadi kayak ada satu dokumenter di Netflix yang bikin gue ngerasa kayak, oh gue tahu sih pupuk itu penting, tapi selama ini gue nggak terlalu mikirin gitu loh, karena gue ngerasanya kayaknya tuh lancar-lancar aja deh, kayak nggak pernah yang sampai 2-3 hari gue nggak pupuk gitu, seinget gue. Dan gue tahu ini pembicaraan yang aneh sih. Jadi gue mulai melakukan banyak hal, seperti contohnya beli tumbler baru. Jujur ini emang bukan solusi sih, ini cuma biar gue lebih rajin minum aja. Karena salah satu cara untuk bikin kita lebih gampang pup itu adalah dengan banyak minum. Dan ini bikin gue minum tuh bisa sehari itu 2,5 liter. I mean, it looks cute. Tapi ini gue buat promosi, karena kita bakal ngebahas tentang 3 makanan yang bikin gue lebih lancar pupuk. Dan cuma perlu siapin 2 bahan ini, kalian gak perlu siapin bahan-bahan lainnya. Kalau kalian gak punya timbangan gak apa-apa sama sekali, gue juga gak pernah pakai timbangan sebenarnya. Ini cuma biar lucu aja gak sih? 2 sendok makan aja, terus habis itu tinggal kalian taruh susu, selesai. Dan by the way, ini lebih mending kebanyakan susu daripada kekurangan susu, karena chia seeds itu nanti tuh bakal jadi melar, bener-bener nyerap susunya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian taruh 150 ml susu pun, kalaupun dia kebanyakan, kalau kalian aduk-aduk, dia akan tetap jadi kental. Jadi bentuknya nanti bakal kayak puding. Dia bakal ngambang gitu kan. Kalau kalian diemin langsung kayak gini, dia tuh gak bakal nyerap. Jadi kalian tuh harus aduk. Pokoknya sampai dia itu tidak terlalu banyak yang mengambang dan dia tuh full gitu. Kalian gak usah kayak terlalu ambisius pengen kayak dibanyak-banyakin gitu, gak usah, karena gue pernah kayak gitu dan hasilnya gak bagus. Gue pup 5 kali. Gue pernah ada ketakutan untuk makan chia seeds karena gue pernah nonton satu video di mana ada orang yang tiba-tiba nggak bisa nafas karena dia setiap hari itu minum chia seeds. Terus gue kan kayak, hah? Gue kan juga. Ternyata dia itu makan chia seeds-nya kayak di lok gitu, terus habis itu langsung ditaruhin minum karena dia pikir oh ya udahlah, dia kan nanti bakal turun dan masuk gitu ke lambung dia. Nah ternyata nggak bisa kayak gitu karena chia seeds itu kan lumayan lengket ya. Begitupun juga kalau kalian langsung makan tanpa dia dibasahin atau tanpa dia udah melar, dia tuh bakal nempel di sini. Dia bakal bikin gumpalan yang nyangkut di tenggorokan kalian dan kalian tuh harus operasi. Nanti gue tunjukin fotonya di sini. Jadi kalian juga punya ketakutan yang sama-sama gue. Jadi kalian lebih hati-hati makan chia seeds ya. Oke, abis ini gue bakal, kalau misalnya kalian udah nonton video gue yang sebelum ini, kalau belum boleh tonton. Jadi ini juga adalah salah satu holy grail gue, adalah jus kale. Jadi ini tuh isinya kale, lemon, sama ada chia seeds-nya juga sedikit, dan nanas. Kalau misalnya kalian lebih suka minum jus, mungkin ini lebih gampang, tapi memang prepnya lumayan banyak, lebih ada nutrisinya daripada chia seeds, karena kalau chia seeds itu kan fiber doang ya, dan sedikit fat. Kalau ini seenggaknya kalian dapat vitamin K, vitamin ini itu dari kombinasi-kombinasi jus lainnya. Ini biasanya gue minum setiap pagi, ini juga membuat gue lancar di dalam situ. Jadi no comment sih sebenarnya, gue cuma gak terlalu suka rasanya aja karena rasanya ya kayak daun banget gitu. Cuma ya terakhir, yogurt. Gue tahu yogurt itu harganya mahal dan gak semua orang mau spend untuk beli yogurt, karena 1 jar gini aja tuh harganya sekitar 80.000. Tapi gue nemuin cara untuk kita bisa hemat kayak lebih dari 50%. Gue gak bisa ngitung, matematika gue jelek, tapi ini harganya cuma kayak 8.000 dan kita cuma butuh susu 1 liter. Berarti itu sangat bagus untuk kesehatan gut kita. Kenapa? Karena gue teracuni oleh Netflix. Jadi gue tuh nonton Netflix, dia itu ngomongin tentang gut health. Intinya adalah tentang gut health, tapi dia ngomongin tentang microbiome-nya. Jadi kayak anggapannya bakteri-bakteri yang hidup di dalam gut itu apa sih? Usus ya? Iya, usus kita gitu. Nah, jadi ada satu orang obesitas yang kalau misalnya dia setiap makan sesuatu yang jarang dia makan, itu dia selalu muntah. Jadi dia tuh bingung kayak, gimana ya cara gue bisa sehat kalau misalnya setiap dia makan sesuatu yang real food, itu selalu muntah. Jadi karena dia tuh terbiasa untuk makan processed food. Processed food itu apa? Buat yang nggak tahu, processed food itu kayak nugget yang udah jadi, yang udah frozen gitu ya, nugget, cornet, instan, pokoknya segala sesuatu yang instan gitulah. Nah intinya adalah saking dia jarangnya makan real food,
tubuhnya tuh udah nggak mengenali real food itu sebagai food. Aneh banget kan? Gak aneh sih sebenarnya, itu make sense. Jadi kayak anggapannya kalau misalnya gang kita itu adalah taman, dia tuh cuma numbuhin satu jenis tanaman dan itu pun tanamannya tuh jahat gitu kepada kita. Jadi ketika kita kayak coba kasih pupuk, kita coba kasih sesuatu yang baik di situ, dia tuh menolak karena dia udah terbiasa hidup di lingkungan toksik. Makanya probiotik itu menjadi kunci. Dia kayak anggapannya kita tuh nyewa apa ya, tukang kebun gitu lah di taman kita untuk ngebersihin bakteri-bakteri jahatnya. Makanya kita perlu probiotik. Makanya kalau misalnya kalian ke tempat makan Korea terus dikasih banchan, dikasih kimchi, dikasih apa itu namanya? Lupa deh. Yang ya itulah pokoknya. Segala yang asam-asam probiotiknya itu dimakan. Oke. Jadi ini perbandingannya 1:10. Jadi ininya 80 gram kan tulisannya. Ini 80 mili. Susunya juga bakal 800 mili. Nah, dimasukin dulu, ini kita bakal panasin sampai anget aja. Anget ya, bukan panas, anget. Gue lupa kalau misalnya berapa hari lalu gitu, kompor gue tuh tiba-tiba waktu gue hidupin, terus dia tuh kayak puff gitu. Apinya tuh kayak kemana-mana sampai tangan gue. Tapi dia nggak nyala, jadi dia cuma buff aja. Nah, gue udah 2 hari nggak buka kompor ini, jadi wait, kemarin gue masak sih. Akhirnya sudah berhasil. By the way, ini namanya Miko. Dia nyebelin. Exactly. Ya ampun. Maaf ya, aku bilang kamu nyebelin. Hei, kucing pemarah ya kamu. Anyway, yogurtnya tuh belum dicampur ya, dia tuh baru dicampur setelah dia tuh lumayan anget gitu. Make sure suhunya itu nggak terlalu panas, karena kalau kepanasan nanti bakterinya mati. Jadi kalian cuma bakal dapet susu busuk aja, nggak ada bakteri baiknya gitu. Jadi always make sure bahwa dia itu di sekitar 40 derajat. Jadi tipsnya adalah kalian masukin kuku kalian ke sini, terus kalau kalian nggak merasa ini panas, good to go. Kalian tinggal taruh aja yogurtnya. Nih semuanya ditaruh ke dalam sini. Terus habis itu kalian aduk-aduk. Intinya kita tinggal tuang aja dia ke wadah. Terus udah deh, kita diamin sampai suhu ruang. Look at that. Perfection. Udah, 3 itu doang. See ya.